Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarania dari kelas 5H dengan NIM 1901025066. Pada praktikum IPA kali ini, kita akan mencoba mempraktikkan yang berjudul Cahaya dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Dewina. Pada praktikum cahaya terdiri dari 7 subbab. Letakkan cahaya senter tepat di kertas HVS lapisan pertama yang dilubangi berbentuk lingkaran. Amati apakah cahaya merambat lurus hingga ke lapisan hitam paling akhir. Dapat dilihat dan dibuktikan bahwa cahaya merambat lurus sampai ke lapisan paling akhir. Letakkan mister plastik tepat di lapisan paling akhir berwarna hitam. Ukur ketinggian bayangan cahaya yang merambat lurus di lapisan paling akhir berwarna hitam. Ketinggian bayangan cahaya yang dihasilkan yaitu 9,5 cm. Geser ke kiri lapisan kedua dan letakkan senter di tengah lubang lingkaran pada lapisan pertama. Amati apakah cahaya dapat merambat lurus hingga ke lapisan paling akhir berwarna hitam atau tidak. Geser ke kanan lapisan kedua dan letakkan senter di tengah lubang lingkaran pada lapisan pertama. Amati apakah cahaya dapat merambat lurus hingga ke lapisan paling akhir berwarna hitam atau tidak. Ambil uang logam dan letakkan senter tepat di uang logam, lalu nyalakan senter. Amati apakah cahaya dapat menembus uang logam sampai ke kertas HVS atau layar putih atau tidak. Plastik bening dan letakkan senter tepat di plastik bening lalu nyalakan senter. Amati apakah cahaya dapat menembus plastik bening sampai ke kertas HVS atau tidak. Ambil karton ukuran 10x10 dan letakkan senter tepat di karton 10x10 dan nyalakan senter. Amati apakah cahaya dapat menembus karton ukuran 10x10. Ambil buku tebal dan letakkan senter tepat di buku tebal, lalu nyalakan senter. Amati apakah cahaya dapat menembus buku tebal atau tidak. Ambil tutup botol plastik dan letakkan senter tepat di tutup botol plastik, lalu nyalakan senter. Amati apakah cahaya dapat menembus tutup botol plastik atau tidak. Ambil gelas kaca dan letakkan senter tepat di gelas kaca, lalu nyalakan senter. Amati apakah cahaya dapat menembus gelas kaca sampai ke kertas HVS atau tidak. Ambil botol plastik yang berisi air dan letakkan senter tepat di botol plastik yang berisi air, lalu nyalakan senter. Amati apakah cahaya dapat menembus botol plastik yang berisi air sampai ke kertas HVS atau tidak. Jarak antara spidol atau batang bayang-bayang ke layar putih kita atur 6 cm. Kita atur 6 cm. Lalu senternya kita atur 5 cm. Sudah terlihat bayangannya. Di sini spidol mempunyai bayang-bayang sebesar 11 cm. Lalu yang kedua, kita letakkan senter atau lampu pada titik 10 cm. Dan kita lihat
bayangan mempunyai tinggi 11,7 cm. Lalu yang ketiga, kita letakkan lampu pada titik 7 cm dan terlihat bayang-bayang sebesar 11,3 cm. Dan kita letakkan lampu pada titik 6 cm. Terlihat bayang-bayang yaitu 11,1 cm. Lalu yang kedua yaitu spidol atau bayangan kita letakkan di sebelah kanan ya. Dan spidolnya pada titik 6 cm. Lampu pun juga pada titik 6 cm. Kita lihat bayangannya. Bayangan yang terlihat pada spidol yaitu mempunyai ketinggian 11,1 cm. Lalu spidol kita letakkan di sebelah kiri dan lampu kita letakkan di sebelah kanan. Dan di sini terlihat spidol mempunyai ketinggian sebesar 12 cm. Nyalakan senter pada dinding, lalu lihat dinding belakang apakah ada cahaya yang dipantulkan. Nyalakan senter tepat di depan cermin datar, lalu lihat ke dinding apakah ada cahaya yang dipantulkan. Ya dodol, malah video. Kita terbalikkan lilin dan kita lihat tinggi bayangan apinya saja berapa sentimeter. Lalu di sini terlihat tinggi bayangan apinya saja yaitu 5 cm. Selanjutnya yaitu dapat kita lihat tinggi lilin beserta apinya pada ketinggian aslinya yaitu 10 cm. Lalu pada ketinggian di kaca kita lihat bayangannya yaitu mempunyai tinggi 8,5 cm. Ketika cermin datar, lensa cembung, lilin, mistar, dan layar putih berbarengan, kita lihat ketinggian lilin pada kertas putih mempunyai ketinggian yaitu sebesar 12 cm. Yang pertama yaitu ketika lampu disorotkan ke gelas kosong, maka terdapat berkas cahaya di layar putih. Yang kedua yaitu
ketika gelas diisi dengan air, maka dilihat apakah cahaya tembus di layar putih atau tidak. Dan di sini dapat kita lihat cahayanya tembus pada layar putih. Yaitu ketika gelas kosong disorotkan lampu pada dasar gelas, maka yang terlihat adalah warna putih dan cahaya dapat menembus sampai ke layar putih. Lalu yang selanjutnya yaitu ketika pensil kayu dimasukkan ke dalam gelas kosong, maka yang terlihat yaitu tetap sama seperti asli. Jadi bayangannya itu tidak berubah, tetap sama seperti pada aslinya pensil kayu. Selanjutnya yaitu ketika pensil kayu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka di sini yang terlihat yaitu pensil kayu terlihat seperti patah. Mereka harus membeli entah itu minyak goreng bersubsidi ataupun non subsidi, karena memang salah satu komponen penting dalam pembuatan goreng. Ketika lampu dari senter diarahkan ke cermin datar yang berada di dalam bejana serbaguna kosong, maka cahaya yang terlihat pada layar putih yaitu berwarna kuning, orange, dan putih. Ketika sinar yang berasal dari lampu disorot atau diarahkan ke cermin datar yang berada di dalam bejana serbaguna yang telah diisi air, maka cahaya yang terlihat yaitu berwarna-warni. Ada warna putih, kuning, orange, dan biru.